Terkait dengan tagar kabur aja dulu yang menggema di media sosial tersebut, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Christina Aryani. Selamat malam, Bu Christina. Malam, Mbak Sosa, apa kabar? Baik, salam sehat. Terima kasih Bu meluangkan waktunya di tengah kesibukannya bersama kami di Berita Satu Utama. Bu, kita tahu ya, hashtag atau tagar kabur aja dulu lagi ramai dan viral dibahas di media sosial dan juga di ruang publik. Tanggapan P2MI dengan tagar ini seperti apa, Bu? Saya nggak melihat ada masalah ya, ini sah-sah aja. Bagi warga negara Indonesia untuk mencari penghidupan lebih baik di luar negeri itu sesuatu yang sejak dahulu juga sudah ada gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang tiba-tiba sedang naik ya diakibatkan satu dan dua hal, saya rasa itu sah-sah saja. Cuman yang perlu diperhatikan sebetulnya adalah jangan kemudian ajakan ini menjadikan fenomena untuk kemudian pergi ke luar negeri tanpa ada persiapan yang matang. Contoh, untuk bisa bekerja di luar negeri tentunya dibutuhkan skill. Banyak sekali kasus-kasus yang kami tangani ya, ini karena termakan iklan di media sosial, karena ada iming-iming bekerja di luar negeri, syaratnya mudah, semuanya disediakan, gaji besar dan lain-lain, kemudian berangkat tanpa ada persiapan. Nah, ini kemudian yang biasa menjadi korban seperti eksploitasi. Mungkin kita juga sering dengar kasus-kasus di Kamboja ya, terjebak dengan sindikasi scamming online dan lain-lain. Jadi intinya kalau mau bekerja ke luar negeri itu sangat boleh ya, Kementerian P2MI hadir untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mengakses informasi ataupun juga ingin pergi ke luar negeri bekerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Baik, nah mungkin bisa di breakdown sedikit Bu, terkait dengan data yang dimiliki P2MI, masalah apa saja yang sebenarnya sering timbul ketika ada pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan ini menjadi suatu hal yang sering menjadi PR bagi P2MI? Sebetulnya kalau yang berangkat secara prosedur itu masalahnya sangat minim ya, boleh dibilang mungkin ketidakcocokan dengan pemberi kerja, sesuatu yang normal lah kita lihat, atau mungkin apalagi ya tidak betah ya, karena biasalah bekerja di luar negeri itu kan perlu mindset khusus, perlu tidak semua orang mungkin biasa dan lain-lain, adat istiadat seperti itu. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang bisa dipersiapkan ketika seseorang ingin berangkat ke luar negeri, tentu harus punya persiapan. Nah, kalau dari kami kan ada namanya orientasi pra pemberangkatan, di mana calon pekerja migran itu diberi persiapan bagaimana sih untuk menghadapi kondisi di negara penempatan yang tentunya berbeda dengan negara kita. Tapi yang berangkat di luar daripada sistem ya, boleh dibilang secara ilegal. Nah, ini yang rentan sekali, karena satu, mereka mungkin tertipu, itu satu. Lalu mungkin mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal ya, tertipu dan lain-lain. Lalu juga mungkin mereka ketika mengalami permasalahan tidak tahu harus kemana gitu, tidak terdata dalam sistem kami, tidak tahu kemana harus melakukan pelaporan, padahal semua ini kita atur. Jadi perlindungan bagi pekerja migran itu kan disediakan sebelum dia berangkat, selama dia di luar negeri dengan bekerja sama antara institusi pemerintah, dalam hal ini perwakilan ya, KBRI atau KJRI yang ada di bawah Kementerian Luar Negeri, sampai ketika dia kembali. Ketika dia tidak mendapatkan hak-haknya, misalnya gaji tidak dibayar atau lembur tidak dihitung dan lain-lain, dia bisa mengadukan permasalahan ketenaga kerjaannya ke perwakilan, dan nanti akan ada yang membantu, entah itu atas tenaga kerja, entah staf teknis tenaga kerja. Jadi semua itu sebetulnya sudah didesain Mbak, melalui undang-undang bagaimana agar pekerja migran mendapatkan perlindungan yang optimal, baik dari sisi ekonomi, hukum, dan lain-lain. Baik. Nah, kemudian Bu, data dari P2MI, apakah ada yang menyebutkan bahwa memang saat ini fenomena yang terjadi untuk yang berangkat kerja ke luar negeri sebagai pekerja dengan jalur legal ya Bu, ini saat ini memang didominasi oleh generasi Gen Z tersebut Bu? Atau ada data baru kah? Sebenarnya tidak juga ya. Jadi kalau data yang terakhir kan memang ada umur usia minimal untuk bisa bekerja ke luar negeri itu 18 sampai 45 tahun. Nah, jadi mungkin ya pastinya dalam kerangka atau dalam range usia itulah. Kami belum melihat ada tren yang demikian masif terkait dengan keberangkatan Gen Z ya. Tapi kalau memang untuk Korea, for example,
itu memang pastinya lebih banyak didominasi oleh anak muda. Apakah itu karena tren juga ya, Korea dan lain-lain, atau juga memang pekerjaannya dirasakan lebih menjanjikan karena memang gaji yang ditawarkan lebih menggiurkan lah dibanding dengan kompetensi tersebut untuk bisa bekerja di Indonesia. Tapi jangan lupa banyak negara-negara ini memang yang mengalami problem dalam pengertian aging society, populationnya. Jadi contoh mereka kekurangan tenaga kerja, jadi otomatis mereka akan lebih memberikan kesempatan untuk pekerja migran masuk ke dalam negaranya. Ada juga negara-negara yang memang secara ekonomi minimum wage-nya sudah jauh lebih di atas kita karena pendapatan per kapitanya juga lebih di atas kita dan lain-lain, sehingga otomatis akan sanggup membayar lebih. Tapi kita juga mesti ingat ya, kalau biaya hidup itu kan juga tidak sama. Di negara kita terhitung biaya hidup ini masih relatif terjangkau. Nah, mungkin di Jepang, di kota-kota seperti Tokyo, mulai dari biaya hidup itu pasti jauh lebih mahal. Sehingga harus hitung lagi apakah dengan gaji yang dihasilkan itu sanggup mengcover biaya hidup tadi. Tentunya pekerja migran harus berhemat agar pulang uang yang dikumpulkan di luar negeri bisa menjadi modal untuk berusaha. Baik, memang karena kan fenomena ini banyak yang bercerita di media sosial itu kan dari generasi Z ya. Jadi kadang juga kita harus melihat lebih dalam lagi apakah memang seperti seindah yang ditampilkan. Karena kan gaji besar juga ini memiliki konsekuensi biaya hidup yang tinggi seperti Ibu sampaikan tadi. Nah, seperti yang Ibu sampaikan juga di awal, Bu, ditakutkan fenomena ini membuat adanya gerakan untuk bekerja secara non-prosedural ke luar negeri sehingga banyak masalah yang ditimbulkan, ujung-ujungnya P2MI lagi yang menjadi pihak yang untuk mengeksekusinya lagi ya, turun tangan terkait dengan hal ini. Lantas menurut P2MI, apa langkah yang harus dilakukan setidaknya kepada pihak-pihak terkait untuk dapat membuat fenomena ini menjadi suatu fenomena yang diambil makna positifnya tetapi tidak menimbulkan efek yang PR panjang lagi di masalah baru khususnya untuk P2MI? Ya, saya rasa jadi ini tadi merupakan sesuatu yang normal ya, hak bekerja di luar negeri, mendapatkan penghidupan lebih baik, tapi tolong lakukan sesuai dengan ketentuan. Bisa diakses, ada website kami, Cisco P2MI, di situ yang memberikan gambaran apa aja sih peluang-peluang kerja yang ada saat ini di luar negeri, sektor apa, pekerjaannya apa, berapa gajinya, kompetensi seperti apa yang dibutuhkan, data itu terpampang dengan jelas. Jadi jika memang masyarakat ingin bekerja ke luar negeri, coba lewat akses di situ juga terdaftar ya, terlihat perusahaan-perusahaan penempatan mana saja yang memiliki peluang-peluang tersebut. Inilah bisa menjadi salah satu akses yang tergaransi lah istilahnya ya, untuk bisa bekerja di luar negeri secara sesuai dengan ketentuan. Ataupun juga ada skema-skema pemerintah ya yang kami miliki dengan Jepang, mungkin dengan Jerman, dengan Korea. Nah, ini juga bisa menjadi satu hal yang diakses. Untuk tenaga profesional, saya lihat memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi contoh misalnya, saya pernah ketemu satu mahasiswa S3 di Inggris yang memang dia mengambil spesialisasi teknik kapal selam. Nah, yang seperti ini kan memang lapangan pekerjaannya akan sangat amat terbatas di Indonesia. Kita tidak produksi kapal selam gitu. Tapi mungkin dengan keahliannya dia bisa menimba ilmu di luar negeri, mendapatkan pengalaman, mindset dan lain-lain. Dan ketika ekosistem di Indonesia siap, dia bisa kembali untuk mengaplikasikan apa yang didapatnya selama bekerja di luar negeri. Mungkin itu sih Mbak, jadi case by case ya, ini saya ambil yang lebih general saja. Baik, nah kemudian Bu, mungkin yang jadi salah satu kekhawatiran dari masyarakat yang ingin mencoba peruntungan di luar negeri adalah jika berangkat secara prosedural, syaratnya terlalu banyak dan rumit. Apakah itu benar Bu? Enggak juga ya, kalau syarat yang memang kita ada di undang-undang itu kan memang sifatnya non-negotiable ya, soal umur, soal kompetensi dan lain-lain. Tapi ini semua kan memang dibentuk atau dikonsepsikan di awal untuk perlindungan dari masyarakat itu sendiri gitu. Dan itu tidak sulit sebetulnya bisa dicapai. Cuman mungkin ada yang kurang sabar misalnya, atau mereka tertipu Mbak. Jadi karena aksesnya dari tidak mengakses sendiri ya, jadi mendengar di kabar, ini kan banyak juga yang kami temui, dengar kabar dari tetangganya, oh bekerja di Kamboja bisa mendapatkan uang besar dan lain-lain, kemudian tergiur langsung berangkat, atau yang direkrut secara ilegal ya melalui calo-calo dan lain-lain, ini juga tidak mengakses informasi dengan tepat, kemudian langsung berangkat. Nah, ini menjadi PR yang terus ya kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah juga tentunya untuk hadir ke depan, memberikan pemahaman kepada warganya bagaimana sih agar mereka bisa melakukan migrasi dengan aman. Kita ingin agar warga kita tentunya punya punya peluang yang baik ya, bisa bekerja di luar negeri, bisa mendatangkan kesuksesan baik bagi dirinya, bagi keluarganya, membangun ekonomi lokal dan lain-lain. Nah,
Tinggal sekarang bagaimana hal ini bisa dilakukan, tentunya melalui cara-cara yang telah kami tetapkan ya bersama dengan stakeholder lainnya. Baik, tapi Bu mungkin seperti sebuah koin yang memiliki dua mata sisi. Jika fenomena kabur aja dulu ini benar-benar direalisasikan dan ternyata yang ingin mencobanya adalah mereka yang mempunyai kualitas yang profesional dan ini berangkat secara prosedural. P2MI ada memiliki kekhawatiran nggak Bu? Nanti di Indonesia kita akan kekurangan SDM yang berkualitas dan bahkan mungkin SDM yang berkualitas ini malah lebih memilih untuk menetap di luar negeri. Nah, bukannya ini menjadi suatu tantangan juga bagi pemerintah untuk dapat create the better jobs? Ya, kalau soal create the better job di Indonesia ini harusnya Kemenaker yang bicara ya. Kalau saya kan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, jadi tentunya saya ingin mendorong lebih banyak masyarakat juga untuk memiliki akses. Kami tidak terlalu khawatir kalau bicara secara general soal kekurangan tenaga kerja ya, karena Indonesia ini kan selalu kita punya cukup angkatan kerja satu hal. Lalu juga pendidikan di sini juga terus berevolusi menjadi lebih baik lagi. Dan kalau bicara pasar tenaga kerja ini kan soal supply dan demand, Mbak. Ketika memang ada demand, itu supply-nya pasti akan berusaha mengadjust. Nah, mereka-mereka yang tidak mampu memenuhi demand yang ada, inilah yang kemudian akan merasa kesulitan. Ataupun juga misalnya demand-nya sedikit, tapi supply-nya banyak. Ini sebenarnya hukum pasar ya. Jadi saya percaya dengan adanya kesempatan-kesempatan, peluang-peluang ke depannya, pasti kita akan tetap memiliki tenaga kerja yang mumpuni. Kalau saat ini generasi muda ini ingin menimba ilmu keluar, ingin mencoba pengalaman, ingin belajar, itu sesuatu yang baik dan sah-sah saja asal dilakukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan demi kebaikan mereka sendiri juga tentunya. Baik, dan terakhir mungkin Bu bisa disampaikan juga untuk P2MI dalam jangka waktu ke depan ini setidaknya tahun 2025, apakah ada program atau rencana kerja yang disiapkan untuk dapat mendorong peningkatan keterampilan dari calon pekerja migran kita untuk dapat lebih bagus lagi, dan ini kan tentu memberikan dampak juga kepada negara, devisa negara. Seperti apa Bu Christina? Kami melakukan kolaborasi ya, kerjasama, pemetaan tentunya. Jadi ternyata di Indonesia ini juga sudah cukup banyak balai latihan ya, balai yang dimiliki pemerintah juga, mulai dari Kementerian Kesehatan, mereka punya OTK, punya balai pelatihan, balai besar pelatihan dan vokasi yang lulusannya ternyata juga sudah memiliki kompetensi yang cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri. Cuman permasalahan adalah masih cukup banyak ditemukan soal bahasa ya, karena memang di Indonesia ini bukan bahasa Inggris ataupun bahasa Korea, Jepang dan lain-lain bukan menjadi sesuatu yang jamak diambil oleh setiap orang ketika dia belajar. Oleh karena itu kami mendorong agar kurikulum di sekolah-sekolah vokasi ini juga sudah memasukkan bahasa sejak awal ketika siswa ini masuk, mereka mungkin punya keinginan untuk bekerja ke luar negeri, mereka sudah bisa ikut juga mengambil pelatihan bahasa. Jadi ketika lulus nanti sudah siap, mungkin tinggal sedikit di touch up saja, siap untuk kerja di luar negeri. Mungkin itu Mbak yang kami saat ini tengah mendorong, selain membuka juga lebih banyak peluang-peluang kerja lagi di luar negeri. Baik, terkait dengan bahasa Ibu memang sangat menjadi suatu PR karena secara kualitas mungkin kita memiliki kualitas lebih bagus dibandingkan negara-negara tetangga terkait dengan kualitas sumber daya manusia, tapi ketika sudah masuk di pasar global bahasa menjadi kendala dari Indonesia ya. Baik, terima kasih Ibu Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ibu Christina Aryani telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Sama-sama Mbak, selamat malam.